Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi sosial salam kebajikan. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah varian Omikron yang saat ini menerjang Indonesia dengan kasus yang terus bertambah. Semoga secepatnya Indonesia dapat kembali normal dan terbebas dari pandemi COVID-19. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria, kemudian yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPD RI, Silviana Murni, kemudian ada Sekjen dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas DKI Jakarta, Pak Dadang Solihin, kemudian Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Pak Hari Nugroho, dan peneliti sosial dari Universitas Indonesia, Rizalwan Lubis. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan peserta, kemudian rekan-rekan jurnalis yang pada pagi hari ini mengikuti diskusi mengenai RUU IKN ya yang sudah disetujui dan nantinya Jakarta akan seperti apa. Sebelum masuk ke inti acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dimohon untuk kepada Bapak Ibu untuk sejenak menghentikan aktivitas dan disilakan untuk sikap sempurna. Terima kasih pada hadirin dan Bapak Ibu narasumber. Perkenalkan saya Fajri akan memandu diskusi pada pagi hari ini dengan tema menata Jakarta usai ditinggal ibu kota. Nah, nantinya Jakarta ini akan seperti apa? Apakah masih menyandang daerah khusus istimewa? Yang akan bahas lebih lanjut dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan sebelumnya langsung saya sapa saja narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Assalamualaikum Bu.
mohon di-unmute untuk operator. Mohon maaf Bu, memang jika virtual terkadang ada gangguan sinyal yang memang tidak stabil, namun kami masih mencoba untuk menyambungkan dengan Bu Silvi, dan untuk rekan-rekan semua selain narasumber mohon maaf untuk di-mute dan kamera juga dinonaktifkan, terkecuali untuk para narasumber. Nanti ada Pak Wagub, ada Bu Silviana, kemudian Pak Dadang, Pak Hari Nugroho, dan Mas Rizalwan Lubis. Untuk mikrofon bisa di-unmute untuk tim operator. Mohon izin. Halo, aduh, susah amat sih untuk di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Silvi. Semua. Alhamdulillah, sehat. Ya. Kabar baik, Bu Silvi, sehat, Bu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, mohon izin betul. Yang keberapa dan jam berapa tepatnya? Untuk Ibu, sekarang pertama karena Pak Wagub masih belum hadir, namun saya akan menyapa beberapa narasumber, kemudian setelah saya sapa narasumber, nanti akan Ibu menyempatkan keynote speaker, Bu, keynote speech-nya. Oh, kalau begitu, berapa menit lagi ya? Saya persiapan dulu, soalnya kalau enggak, saya mungkin nggak bisa buka video nih, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Ibu, 5 menit lagi Bu, nggak apa-apa, tenang aja. Lagi ya? Oke. Terima kasih Bu Silviana Murni, wakil warga DKI Jakarta di DPD RI, yang selalu mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat DKI Jakarta terkait pembangunan dan layanan sosial lainnya. Lanjut, saya kepada narasumber yang sudah bergabung, ada Pak Dadang Solihin dari Lemhanas Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Nyala belum? Lemhanas sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Kadis, Pak Hari, Profesor Silviana Murni, Pak Hari Salwan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Iya, tetap di lantai 5 Pak. Tetap di lantai 5 di Medan Merdeka Selatan dan di bawah gubernur. Tetap Pak. Beda pagar. Siap. Baik, terima kasih Pak Dadang. Dan selanjutnya narasumber juga sudah hadir. Ada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Pak Hari Nugroho. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hari. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Pak Solihin, Bapak narasumber, Bu Silvi. Kabar baik Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Bagaimana Pak, pembangunan di DKI sehat Pak? Ya, walaupun dalam kondisi pandemi masih jalan terus. Siap. Nanti sudah nggak jadi DKI juga masih tetap sehat ya Pak? Tetap aman. Aman, baik. Terima kasih Pak Hari Nugroho. Langsung saya ke peneliti dari Universitas Indonesia, ada Mas Rizalwan Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Rizalwan, atau saya Mas Lubis dipanggil? Kan saja, apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Fajri. Selamat pagi Pak Dadang, Hari, Bu Silvi. Terima kasih. Nanti saya ada satu hasil riset kecil yang saya mau share. Siap, baik. Terima kasih Mas Rizalwan telah berkenan hadir dan narasumber yang lain, Bapak Ibu sekalian, dan
mohon izin untuk selain narasumber untuk mematikan kamera dan juga mikrofonnya di mute agar diskusi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama, DPR RI telah menyetujui RUU Ibu Kota Negara atau RUU IKN menjadi undang-undang. Dan sejumlah masyarakat, sejumlah kalangan juga masih membayang-bayang, masih mencari bayangan menerka kondisi Jakarta setelah ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, ke Penajam Pasir Utara akan seperti apa? Apakah masih ada gelar DKI di depan Jakarta ataupun berubah? Nanti akan kita bahas dengan narasumber yang berkompeten. Selain itu, bagaimana ekosistem ekonomi, aktivitas sosial, pembangunan di DKI, dan lain sebagainya, apakah akan ada perubahan, ataupun justru sesuai dengan tujuan pemerintah pusat, nantinya DKI akan menjadi pusat bisnis dunia, bukan hanya di Asia, bahkan di dunia seperti di New York dan juga Washington di Amerika Serikat. Dan langsung saja tanpa banyak pengantar, saya ingin ada keynote speech dari senator kita, wakil dari warga DKI Jakarta di DPD RI, Ketua Komite 3 DPD RI, Ibu Silviana Murni. Silakan Ibu. Kalau punya biodata saya barangkali disampaikan, kalau nggak punya nggak apa-apa, tapi saya minta waktu 2 menit lagi. Boleh, siap. Saya untuk biodata memang kenal cukup dekat dengan Bu Silviana, dulu juga Ibu berbagai pengalaman lah, jabatan juga di DKI sudah dilewati. Ibu sudah sangat senior sekali di DKI dan kemudian menjadi wakil warga Betawi di DPD RI, menyerap aspirasi warga-warga di DKI Jakarta. Kemudian selain itu juga di berbagai organisasi. Saya masih ingat dengan Bu Silviana, ini saya cerita sedikit sambil menunggu Bu Silviana menyiapkan materi. Pada saat ASEAN Para Games 2018, Ibu Silvi juga bagian dari ASEAN Para Games, menyukseskan event internasional di Indonesia, ASEAN Games dan juga ASEAN Para Games. Di sana ada Ibu Silviana Murni, dan beberapa kali juga Bu Silviana aktif dalam menyuarakan keluh kesah warga, kemudian masukan-masukan terhadap pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun Pemprov DKI Jakarta dalam hal seperti apa pembangunan yang baiknya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta agar ya sesuai tagline visi misi Gubernur DKI Jakarta, bahagia warganya, maju kotanya, dan nanti seperti apa ketika Jakarta sudah ditinggal, tidak lagi menjadi ibu kota. Dan sebagaimana kita ketahui, memang tidak banyak data dari Bapenas. Kemudian selain itu juga dari Ketua Satgas Pembangunan IKN, maksimal itu semester 2 awal pada tahun ini sudah dilakukan pembangunan ya di Penajam Rancangan Pembangunan Daerah DKI Jakarta hingga tahun 2026. Seperti kita ketahui juga Gubernur dan Wagub DKI ini sudah hampir memasuki masa purna ya pada tahun 2022 ini. Akan ada kekosongan 2 tahun dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Artinya dalam anggaran program nanti akan seperti apa, ditambah lagi ibu kota akan pindah ke Penajam Pasir Utara. Bu Silvi, apakah sudah bergabung? Sudah sih, saya sudah bergabung. Jadi saya biasa deh kalau pagi-pagi ini kan Ibu Menteri juga lagi mau ke Universal, sekolah Universal. Siap. Atau mohon izin Bu, sambil Ibu mungkin biar lebih udah siap Ibu? Yes. Udah. Apakah kelihatan wajah saya? Kelihatan Ibu, ada 2 di sini. Dua-duanya cantik Bu. Ada 2, tapi saya mau itu dulu. Saya mau setting dulu ini supaya Pak Dadang ngomel sama saya nih kalau nggak saya setting. Bahaya ini. Sebentar, soalnya biar di belakangnya saya bikin blur aja. Hah? Sudah bagus, rename. Mau di bawah sini depannya. Bentar, kalau udah begini udah sendirian. Nanti juga selain sambil kita menunggu Pak Wagub ya,
tadi infonya Pak Wagub, Pak Ahmad Tirja Patria akan berkenan hadir, namun pagi ini masih ada kegiatan, agenda, nanti akan kita coba hubungi lagi, kemudian nanti Oke. akan diteruskan diskusi Jadi, hingga, nanti kalau udah ada, saya berhenti dulu apa gimana? iya betul Ibu, langsung aja nanti nanti akan saya kasih kode ya Bu, kalau misalkan nanti Pak Wagub akan berkenan hadir. Silakan Bu Sylvie Oke. jika sudah berkenan untuk menyampaikan keynote speech, waktu dan tempat Oh iya. silakan Ibu. Oke. Kalau bisa, ya. Tolong Mas moderator namanya siapa nih? Fajri Bu, mohon izin. Ya, minta tolong kalau boleh ada paparan saya yang saya sudah berikan kepada teman-teman di sana, Mas Ani. Sudah ada ya Bu? Mohon izin ini di Belum, gambarnya apakah ada yang bagus ya. sih? Jangan yang punya tetangga dong, Sudah Bu, lanjut Bu. Mas Ani. Oke. Yes. Nah, ini memang saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu ya sebelum saya masuk. Jadi kita dari, kebetulan saya orang Betawi, bapak saya dari Jatinegara, ibu saya dari Cikini. Cikini si godang dia, aku begini karena si dia. Dianya tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tuh mengadakan beberapa event, artinya setelah IKN, undang-undang IKN ini, bahkan sebelumnya kita juga sudah sering dialog bahkan dengan Gubernur DKI Jakarta masa lalu, yaitu periode sebelumnya itu Pak Fauzi Bowo. Beliau adalah terkenal dengan seorang master yang menciptakan master plan Kota Jakarta, rencana induk Kota Jakarta, karena kita pahami bahwa beliau ini adalah seorang arsitek atau seorang penataan kota yang urban planning juga dari S1, S2, S3-nya di Jerman, dan artinya kalau gubernur-gubernur yang sekarang ini ya memang meneruskan dan beberapa inovasi-inovasi. Nah, terus berbicara dengan itu juga, saya juga mengadakan beberapa pertemuan, termasuk insya Allah nanti DPD itu akan mengadakan pertemuan dengan, bukan pertemuan, dialog lah dengan Pak Prof. Ju Hermansyah. Beliau dulu Dirjen Otda, yang kemudian kalau tidak salah beliau adalah penyusun dari RUU IKN ini. Jadi boleh dibilang kata kunci ada di beliau. Nah, sekali lagi saya juga ingin menyampaikan beberapa hal yang disampaikan juga oleh teman-teman, bahwa berbicara masalah undang-undang, kita jangan bahas undang-undangnya. Tapi bagaimana, ini bagus sekali nih Kosadata, saya suka sekali dengan Kosadata. Beliau bahkan tidak berbicara kenapa undang-undang, terus kemudian ada masalah mau di MK-kan gitu ya, ada penggugatan dan sebagainya. Menurut saya jangan permasalahkan itu. Yang perlu dipermasalahkan adalah bagaimana undang-undang yang telah diketok itu kemudian akan diimplementasikan, tapi masih panjang karena harus ada undang-undang hampir semuanya yang disampaikan oleh RUU tersebut atau undang-undang tersebut yang sudah disahkan itu semuanya hampir harus dengan undang-undang pelaksanaannya atau juklak-juklaknya atau PP-PP-nya. Nah, inilah kenapa terjadi, saya ingin pembuka kata dulu, kenapa teman-teman para jenderal, teman-teman senior-senior para jenderal ini menggugat atau mengajukan uji materi undang-undang IKN ke MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kemarin ini baru diajukan, saya belum masuk ke dalam materi saya, yaitu pada tanggal 2 Februari, bahkan sudah ada sekitar 72 orang, akademisi, jenderal, dan sebagainya, termasuk Pak Marwan Batubara. Abang Marwan ini pernah menjadi anggota DPD. Saya ingin mengulas ini dulu, bahwa menurut mereka bahwa kenapa mereka harus menggugat? Satu, karena ini bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan para anggota DPR juga mengatakan, dan nanti akan dijawab lah dengan baik. Kemudian dianggap ini benar-benar undang-undang IKN ini tidak memperhatikan materi muatannya, karena mendelegasikan yang tadi saya sampaikan di awal, ini akan tidak langsung dilaksanakan, diimplementasikan, karena semuanya nanti akan dibahas lebih lanjut dalam peraturan perundangan, begitu. Nah, karena ini akan diatur dalam peraturan pelaksanaan selanjutnya, artinya para penggugat ini menilai bahwa Undang-Undang IKN tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundangan dalam masyarakat.
Artinya mereka menyatakan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota ini tidak mempertimbangkan kondisi nasional dan global, apalagi kita sedang menghadapi pandemi varian Omikron atau boleh dibilang gelombang ketiga. Nah, kemudian kalau saya lihat lagi setelah saya baca, makanya kita mesti bersama-sama ini mengamati apa sih petitumnya yang diharapkan oleh para jenderal ini. Para jenderal ini kan boleh dibilang adalah mereka yang mengisi republik ini dan mereka tahu betul mau arah kemana visi misi dari Indonesia ini. Yang pertama bahwa diharapkan sih nanti kalau udah ke MK dikabulkan secara keseluruhan. Atau paling tidak bahwa undang-undang ini, undang-undang IKN ini tidak memenuhi ketentuan. Jadi harus ada diketok seperti itu petitum harapan mereka. Juga harapannya adalah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ini lebih jauh lagi nih. Karena apa? Karena tidak punya kekuatan hukum yang mengikat informasi seperti itu. Kemudian kalau misalnya majelis hakimnya katanya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keputusannya ini diharapkan nanti tidak ada intervensi. Artinya harus adil-adilnya atau dalam bahasa hukumnya ex apalagi yang kita dengar, kalau Pak Yusuf Kalla bahkan menyampaikan bahwa hampir mustahil, kata beliau, jika proyek besar dengan anggaran jumbo terus berjalan mulus hingga pemindahan ibu kota ini, katanya Pak Yusuf Kalla. Nah, beliau kenapa mengatakan begitu? Karena menurut beliau masalahnya ini harus diprediksi atau beliau memprediksi bakal menghambat proyek ambisius ini karena persoalan anggaran hingga masalah aset atau lahan. Nah begitu. Kalau Doli selaku ketua dari IKN sih saya tidak akan bahas karena bagaimanapun pasti dia akan menyampaikan bahwa ini Indonesia ini kan masih akan ada 500.000 tahun. Jadi mereka sudah mempersiapkan betul bagaimana pembangunan ibu kota. Jadi tidak hanya bicara soal 10-20 tahun, bahkan beliau bicaranya sampai 1.000 tahun. Nah, kira-kira saya ingin kita mengamatinya, artinya setelah pemain kita nih sudah banyak mendapat masukan-masukan. Nah, selanjutnya bagaimana menata kota Jakarta usai ditinggal ibu kota. Nggak usah takut, bahasa saya begitu. Di sini tuh semuanya serba ada. SDM-nya luar biasa, aset-asetnya juga luar biasa. Nah, sekarang persoalannya, mari kita mulai. Jadi menata Jakarta usai ditinggal ibu kota. The next. Silakan mulai di klik-klik. Halo. Kalau boleh diklik-klik supaya saya bisa ikuti. Nah, ini kalau saya mengatakan bahwa bicara soal ibu kota negara, boleh dikatakan awal-awalnya kapan sih gitu ya? 2019 kah? Atau sebelumnya kita bahas dulu flashback-nya kita. Bagaimana pada tahun 1957? Udah ada nggak rencana? Nah, memang Pak Karno atau Bung Karno ini pernah menggagas pemindahan ibu kota di tahun 1957. Tahun 1997 pun juga gitu, Pak Harto, ini maaf terbalik ini. Pak Harto juga begitu dengan Kepres nomor 1-nya tahun 97 tentang koordinasi pengembangan kawasan di mana ibu kota ini harus mandiri. Nah, artinya ini bukan baru sekarang, bukan baru sekarang. Nah, kenapa bukan baru sekarang? Ya artinya memang betul-betul kita berharap bahwa ini semua nanti akan kita bahas bahwa bukannya ini sebuah ya kalau undang-undangnya mungkin sebuah legacy bagi pemerintahan sekarang. Tapi kalau soal pemikirannya ya sudah dari dulu. Maksudnya Pak Harto juga dulu mengatakan kawasannya pindah ke Jonggol begitu kan. Sehingga Jakarta ini pindah. Jadi nggak ada di Jakarta tapi adanya di Jonggol. Wah, langsung deh tanah-tanah naik. Nah, kemudian 2013 SBY pun, Bapak SBY yang tercinta ini pun juga menyodorkan skenario bagaimana mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, namun direncanakan dan dibangun benar-benar atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta. Nah, ada dua opsi masih. Next. Nah, kalau kita lihat lagi pindahnya ibu kota negara, apa sih urgensinya? Nah, kita lihat. Next ya. 22,1% atau 58,45 juta jiwa ada di Sumatera. Terus 6,1 di Kalimantan. Bayangkan cuma 6,1% yang ada di Kalimantan. Di Jawa sendiri ada 56,9%. Nah, ini semuanya adalah proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 hasil SUPAS kemarin 2015.
Nah, ini angkanya di tahun 2019 ya kalau angka-angkanya. Nah, kalau kita lihat, aduh, Maluku Papua cuma 2,24, kemudian Sulawesi cuma 6,33, kemudian NTB, NTT, Bali 5,6. Nah, Kalimantan sendiri sekali lagi saya ingin tegaskan hanya 6,1. Next. Nah, jadi kalau saya lihat pasti ada sesuatu karena ini daya dukung dan rasio demografi kita, daya dukungnya ini sangat-sangat tidak rasional. Artinya, contoh krisis ketersediaan air, terutama di Pulau Jawa, DKI, Jawa Timur juga demikian. Sehingga saat ini terjadi krisis ketersediaan daya dukung atau ketersediaan air. Sehingga kondisi paling buruk ini berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur. Ini sudah next nih, ikutin dong apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi pertumbuhan urbanisasi ini sangat tinggi. Saya mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, kalau kita lihat di sini, ini memang betul-betul bahwa Jakarta ini naiknya cukup signifikan. Bayangkan kalau sekarang aja jumlah penduduk sudah 10.277.628 dengan luas lahannya ini sangat-sangat tidak seimbang. Nah, sehingga akhirnya kalau kita lihat lagi air tanah, jadi ada penurunan daya dukung lingkungan Jakarta. Ada masalah land subsidence lah ya. Terus sudah gitu air waduk tercemar sangat berat sampai 57%. Air sungai juga 61%. Kemudian ketangguhannya hanya sekitar 25 sampai 50 atau kira-kira kenaikan muka air laut ini terus akan membuat kita makin deg-degan. Nah, kalau kita lihat lagi best practice ibu kota negara, kita harus lihat ini. Misalnya Washington DC, kapan pembangunannya? Nah, ini dibangun udah 132 tahun. Kemudian kalau lihat Brasilia, udah dari tahun 95, ini untuk pusat pemerintahannya ya di Brasilia. Termasuk Sejong, Korea, itu 25 tahun. Putrajaya, ini 5 tahun. Jadi enggak cuma ujuk-ujuk, artinya enggak ujuk-ujuk. Jarak antara ibu kotanya hanya 427 km. Nah, sementara Brasil 1162 km, Sejong 121 dan kemudian Putrajaya 25 saja 25 km karena masih daerahnya dekat bisa dijangkau dengan darat. Nah, kemudian biaya APBN-nya 3 kali besaran APBN untuk 10 tahun pertama masa konstruksi. Itu Washington DC. Kalau Brasilia ini semua sudah saya buat bagaimana kiranya, saya nggak akan baca satu-satu tapi silakan nanti dilihat bahwa dalam 100 tahun lebih dari 30 negara memang sukses memindahkan ibu kota. Contohnya Brazil, Malaysia dengan Putrajayanya, Korea Selatan dengan Sejongnya. Tapi 30 negara yang sedang merencanakan untuk memindahkan ibu kota, bahkan beberapa negara sudah masuk di tahap pembangunan, contohnya Mesir, Iran, Liberia. Nah, sejarah memang mencatat 3 atau 4 tahun terjadi pemindahan ibu kota. Bahkan akhir-akhir ini berlangsung hampir setiap 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali. Nah, bagaimana nasib Jakarta? Kalau Pak Anies mengatakan Jakarta akan terus menjadi pusat ekonomian selain pusat dari sektornya seperti menjadi simpul dari bangsa Indonesia. Bahkan kalau saya Jakarta ini adalah juga kota sejarah. Kenapa saya katakan kota sejarah? Karena kita tahu di Jakarta ini proklamasi tempat kota proklamasi di mana di Indonesia Jakarta ini bahwa Jakarta adalah kota kelahiran
mohon izin, mungkin ada gangguan teknis ya, jaringan atau sinyal dari Bu Silvi. Iya, betul. Ini ada jaringannya masih mungkin kurang bagus dari Bu Silvi. Halo. Tadi, halo Ibu, masih tersambung Bu? Sudah. Siap. Jadi aku sebenarnya ada dua ini. Pak Gub datang, Pak Wagub. Oh, lanjut, masih lanjut ya. Masih lanjut Ibu, tapi mohon izin ini waktunya sekitar 4 menit lagi ya Bu, karena kan ini Ibu keynote speech, nanti narasumber yang lain baru kita diskusi lebih lanjut. Saya percepat. Siap. Oke, siap. Lanjut saya Ibu. percepat ya. Oke, ya, jadi ini sebenarnya bisa dilihat aja dalam paparan saya. Nah, cuman saya ingin menyampaikan bahwa kita nggak usah worried, tidak usah worried dengan dengan kondisi usai Jakarta tinggalkan bagaimana gitu ya. Nah, kalau saya bilang ya status pemindahan kota Jakarta bukan ibu kota lagi, ya banyak faktor. Ini saya udah sampaikan nih, di mana di sebentar kok ini nggak suara saya masih terdengar nggak? Halo? Masih jelas Bu. Nah, lanjut. Artinya bahwa memang kita berusaha betul, kita nggak usah peduli, abaikan bahwa kita pindah atau enggak. Yang penting after. Yang paling penting lagi, bagaimana kita mengingat bahwa kota ini adalah kota sejarah, loh, jangan lupa itu. Kota lahirnya konstitusi, itu yang nggak boleh lupakan. Jadi juga dari segi multikulturalisme, bahwa ingat loh, Jakarta dengan masyarakat Betawinya ini sangat egaliter, sangat tolerans, sangat beradab. Artinya ini kita harapkan dengan udah toleransinya begitu besar, saya sebagai orang Betawi ini, yang boleh dibilang Bamus Betawi adalah mitra resminya Pemprov DKI, ini betul-betul kita berharap bahwa kita ingin menjadikan Jakarta ini kota yang betul-betul bisa menerima semuanya. Artinya bisa menerima semua apapun yang masuk. Kita nggak boleh ragu. Kemudian kalau ada lagi mengatakan ibu kota mau jadi apa sih namanya? Aku agak menyimpang dari sini karena ini kalau ini terlalu lambat nanti. Apa sih ada yang mengatakan, oh jadikan saja ibu kota daerah khusus Jakarta Raya misalnya. Daerah khusus, tetap daerah khususnya harus. Kan seperti Jogja juga daerah istimewa, Aceh juga daerah istimewa. Nah, kenapa kita tetap tidak dinamakan daerah khusus? Jadi dengan kata lain bahwa memang harapan kita nggak usah ragu. Ada lagi hal yang perlu saya sampaikan bahwa begini, bicara soal Jakarta seusai di sana, nggak usah takut. Saya lihat Pak Hari aja selaku Bina Marga sudah banyak kreativitasnya. Nah, artinya bahwa memang kita ini harus siap dengan segala kemungkinan. Kemungkinannya apa? Misalnya ketika mau pindah, kenapa mesti pindah? Apa alasannya? Setelah itu mau ngapain ibu kota? Jangan sampai lupa bahwa ini bahwa ya aset Pemprov DKI jangan nanti kalau misalnya tempat saya kerja aja di Senayan sudah tidak menjadi tempat dewan lagi yang begitu besar. Jangan nanti ini nanti mau dijual atau apa, akhirnya berpindah tangan menjadi aset perorangan, bahkan menjadi aset swasta. Karena pada masa itu mungkin orang nggak mau beli yang sebegitu mahalnya. Siapa yang mampu? Ya kembali nanti. Bukan orang Indonesia mungkin. Nah, jadi saya berharap kota Jakarta akan menjadi kota masa depan, kota berkelanjutan dan berdaya saing. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakatnya. Ini yang paling penting sekali. Dan sekali lagi, kita kan DKI Jakarta nih, Pak Dadang tahu, Pak Hari tahu, bahwa kita sudah punya yang namanya e-asset. Nah, e-asset ini nggak boleh terlupakan. Jangan sampai aset bagaimana masalah pembangunan IKN di sana. Kita mau abaikan soal banyak hal-hal yang mangkrak. Banyak juga hutang-hutang kita belum selesai. Nah, ini menurut saya ini hal yang perlu sekali kita pikirkan. Nah, jadi catatan saya adalah bagaimana penganggaran dalam biaya proyek. Bagaimana akomodasi partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan IKN. Ingat loh, Jakarta ini tidak sendirian.
terbangun. Tapi ada hinterlandnya, ada kota penyangganya. Siapa? Jabodetabek, Jur. Nah, bagaimana dengan Kalimantan? Samarindanya, Balikpapannya, apakah sudah siap? Emang cuma bangun pasar Penajam saja? Enggak loh. Enggak. Jadi kita mesti. Dan terakhir, bagaimana wajah kota Jakarta? Don't worry, be happy. Saya yakin benar bahwa yang paling penting bahwa Jakarta ini tetap eksis. Kita kan lebih suka pergi ke New York daripada Washington. Kita lebih suka pergi ke Melbourne atau Sydney daripada ke Canberra. Nah, di sini yang saya ingin, bagaimana kita melakukan penguatan budaya lokalnya atau local wisdomnya tidak boleh ketinggalan. Apalagi saya sebagai orang Betawi, Mas Fajri, saya harus benar-benar menggerakkan komunitas Betawi bahwa Jakarta ini adalah kota kelahirannya. Jadi penguatan budaya local wisdomnya itu harus tetap dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, saya kira itu dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut silakan. Tapi di sini saya sudah lengkapi semuanya dengan data-data sekaligus bagaimana prospek ke depannya. Insya Allah nanti saya juga akan mengundang Profesor Jo Hermansyah untuk melakukan dialog-dialog karena boleh dikatakan bahwa beliaulah boleh dikatakan penyusun dari RUU tersebut. Oke, terima kasih banyak sudah diberi kesempatan dan sekali lagi saya juga akan sangat mendengar. Baik. Ada Pak Dadang di sini, Sekretaris IKAL di PDDKI, kemudian ada Pak Hari Nugroho yang luar biasa. Silakan dilanjutkan Pak Fajri. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silviana Murni, Senator DKI Jakarta, Ketua Komisi 3 DPD RI yang tadi telah memberikan penjelasan singkat, namun padat. Beberapa catatan juga saya catat, namun yang paling saya tekankan bahwa Bu Silvi menekankan jika ibu kota pindah, Jakarta tidak perlu khawatir, kemudian Jakarta akan menjadi kota masa depan, kota sejarah, dan juga pusat peradaban dunia. Namun tidak lupa catatan-catatan yang memang masih menjadi permasalahan klasik di DKI Jakarta, seperti banjir, kemudian koordinasi dengan kota-kota penyangga, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga sekitarnya. Kemudian kemacetan juga sama, dan yang paling terpenting adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Lapangan pekerjaan di Jakarta masih susah ya sekarang, angka pengangguran masih tinggi. Nah, hal itu memang harus menjadi tetap fokus dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ketika nanti ibu kota telah pindah. Lanjut untuk narasumber yang selanjutnya, kami akan silahkan kepada Bapak Dadang Solihin dari Lemhanas Republik Indonesia untuk, saya ingin tahu nih, potensi sumber ekonomi, apakah nanti justru akan ada potensi-potensi baru pada saat ibu kota pindah ke Penajam Pasar Utara, kemudian apakah lapangan pekerjaan di DKI Jakarta pada saat nanti sudah tidak lagi menjadi ibu kota justru semakin luas, kemudian nanti seperti apa pelaku-pelaku UMKM di DKI Jakarta ataupun di Jakarta, dan bagaimana event internasional di Jakarta ketika Jakarta sudah tidak lagi menyandang ibu kota. Langsung saya silakan kepada Bapak Dadang Solihin untuk tempat dan juga waktu, kami silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Kang Moderator. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada Ibu Senator Profesor Silviana Murni yang sangat saya hormati. Luar biasa, Ibu pagi-pagi udah menggebrak-gebrak, banyak yang kebakaran jenggot ini nanti. Juga Pak Hari Nugroho, ya, Pak Rizwan Lubis, teman-teman yang lain yang ada di sini. Saya sekarang akan bicara tentang konsep Jakarta kota berketahanan. Ya. Walaupun tadi disampaikan oleh moderator bagaimana nanti potensi ekonominya dan sebagainya, mungkin nanti akan ada di dalam diskusi. Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu Kang Nanang Indrawan ya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Pusat. Kalau udah bicara mahasiswa itu, saya teringat bagaimana ya Kang Nanang, bagaimana peran mahasiswa dalam pembangunan. Pembangunan itu sendiri adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik dengan cara terencana
ya. Jadi pembangunan adalah proses perubahan. Sementara ujung tombak perubahan itu sendiri adalah mahasiswa. Jadi bagaimana pentingnya peran mahasiswa dalam pembangunan. Dan bagaimana pentingnya pembangunan tersebut juga melihat berdasarkan perencanaan. Jangan malam-malam ngobrol, besoknya dibangun. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan Jakarta Kota Berketahanan, mungkin sudah bisa ditampilkan ya, Kang Sani. Saya ingin bicara beberapa hal. Pertama berkaitan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta abad ke-21, ya. Kemudian bagaimana mengaitkannya dengan konsep kota berketahanan. Lalu ini DKI sendiri sudah memiliki kerangka ketahanan kota ya, atau City Resilience Framework ya. Kalau Pak Hari pasti udah paham betul ini. Kemudian guncangan, tekanan, dan fokus utama di Jakarta seperti apa? Lalu bagaimana struktur strateginya ketahanan kota tersebut, lalu pilar ketahanannya seperti apa? Jadi itu yang akan saya sampaikan. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa sistem pertahanan keamanan rakyat semesta abad ke-21 ini adalah paradigma pertahanan keamanan negara untuk lebih mampu menghadapi dinamika ancaman militer, non-militer, dan hibrida dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya nasional. Nah, di sini malah hebatnya Pemprov DKI saat ini ya. Jadi Jakarta sudah memiliki konsep kota berketahanan sebagai dukungan unsur pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman hibrida sesuai dengan dimensi dan jenis ancaman yang dihadapi. Walaupun ibu kotanya pindah, Jakarta sendiri sudah memiliki konsep kota berketahanan. Nanti tinggal ditanya saja di sana ya, di ibu kota baru sudah punya konsep kota berketahanan tidak? Yang main-main kan di sana itu adalah tempat berkantornya Bapak Presiden, Wakil Presiden, ya, para menteri, dan para VIP di sana kumpul semua. Kalau tidak memiliki konsep kota berketahanan, bagaimana menghadapi ancaman tadi ya, yang ancaman militer, non-militer, hybrid, dan sebagainya. Nah itu yang saya ingin jelaskan ya, supaya semuanya paham bahwa ada hal-hal lain yang harus kita pertimbangkan ya, ketika kita membangun ibu kota baru. Jakarta sendiri memiliki berkaitan dengan kota berketahanan, visinya adalah Jakarta berketahanan yang menyediakan kesempatan setara bagi seluruh warganya untuk hidup aman, sehat, sejahtera, dan bahagia melalui pelayanan publik dan inovasi. Ini sudah clear, ya, sudah di-state oleh Pak Gubernur. Pilarnya adalah Jakarta Siap, Jakarta Sehat, dan Jakarta Terhubung. Merupakan pilar utama dengan tata kelola pemerintahan dan kohesi sosial sebagai pilar pendukung dalam mewujudkan ketahanan kota Jakarta. Bapak Ibu sekalian, ada kerangka ketahanan kota atau City Resilience Framework, yaitu 7 kualitas yang harus dimiliki kota berketahanan. Kita akan cek satu-satu, apakah Jakarta sudah punya ini, ya. Karena yang penting sekarang kita ada berpikir bagaimana Jakarta ketika ditinggal bukan menjadi ibu kota negara lagi. Pertama, harus memiliki resourceful, ya, yaitu kemampuan untuk mengatur sumber daya. Jadi sumber daya itu bukan hanya anggaran, ya, tapi berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia, ya, sumber daya alamnya, sumber daya fisik, ya, sumber daya sarana prasarana, dan sebagainya. Kemudian robust, ya, itu kekuatan yang meminimalisir kegagalan. Yang ketiga adalah redundant, yaitu mempunyai kapasitas cadangan. Yang keempat adalah reflektif, yaitu kemampuan untuk belajar. Dan yang kelima adalah fleksibel, yaitu memiliki strategi alternatif. Yang keenam adalah inklusif, yaitu komunikasi dan konsultasi secara inklusif. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah integrated, yaitu sistemnya terpadu. Selanjutnya, guncangan, tekanan, dan fokus utama yang dialami oleh Jakarta selama ini, ya. Jadi Jakarta memiliki guncangan atau shocks dan juga tekanan ya. Guncangan yang dialami, ya, sering-sering terjadi, yaitu banjir, kebakaran, cuaca ekstrim, wabah penyakit, kerusakan infrastruktur, kerusakan sosial, dan gempa bumi. Ya. Kemudian tekanannya atau strategisnya apa?
yaitu kemacetan, pengelolaan limbah dan sampah, keterbatasan sumber air bersih, penurunan muka tanah, buruknya sanitasi dan drainase, polusi udara, dan perubahan iklim. Jadi Bapak Ibu sekalian, guncangan dan tekanan ini harus dihadapi, ya. Harus dicari solusinya, bukan ditinggalkan, pindah ke ibu kota baru, ya. Jadi harus sebagai bangsa yang besar, kita harus berani menghadapi berbagai guncangan dan tekanan tersebut. Lalu ada 5 fokus utama yang harus menjadi perhatian semua. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan dan kota. Kemudian memelihara kohesi sosial. Selanjutnya membangun budaya siap siaga dalam menghadapi guncangan dan tekanan. Kemudian meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan melalui pengelolaan air bersih, air limbah, dan persampahan. Dan yang terakhir, meningkatkan mobilitas dan konektivitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana struktur strategi ketahanan kota tersebut? Ya, jadi kita memiliki, tadi disampaikan, memiliki visi ketahanan kota, lalu kita memiliki 3 pilar ketahanan, yaitu Jakarta Siap, Jakarta Sehat, dan Jakarta Terhubung, ya, yang memerlukan dukungan kohesi sosial dan tata kelola pemerintahan. Nanti di bawahnya ada 12 arahan dan ada 32 strategi. Ya. Jadi Jakarta Siap, Jakarta Sehat, dan Jakarta Terhubung merupakan pilar utama dengan tata kelola pemerintahan dan kohesi sosial sebagai pilar pendukung dalam mewujudkan ketahanan kota Jakarta. Nah, ini pilar-pilarnya, ya. Tadi visinya sudah disampaikan. Jakarta Siap adalah kota yang mampu melakukan mitigasi dan beradaptasi dalam menghadapi guncangan dan tekanan, termasuk risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Walaupun tidak menjadi ibu kota negara, tetap Jakarta harus siap. Jakarta Sehat, yaitu kota sehat yang menjamin aksesibilitas pelayanan air bersih, air limbah, dan manajemen sampah yang berkelanjutan. Dan Jakarta Terhubung adalah kota yang mempromosikan konektivitas dan mobilitas setiap warganya dengan menyediakan transportasi publik antar moda yang terjangkau dan jejaring antar warga melalui sistem komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh warga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi sampaikan ada 3 pilar, ada 12 arahan, dan ada 32 strategi, ya. Teman-teman Pemda DKI semuanya sudah hafal betul ini semua langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan supaya kota kita Jakarta berketahanan, dan konsep ini sudah kami sampaikan ke Kementerian Pertahanan, ya, ketika saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk mewakili beliau menyampaikan konsep ini di Universitas Pertahanan tahun lalu. Misalnya nih, ya, pilar siap itu ada 5 arahan, yaitu memahami risiko guncangan dan tekanan dengan lebih baik, mendorong pengelolaan kota yang berwawasan lingkungan, mendorong peningkatan investasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur untuk menghadapi risiko guncangan dan tekanan, dan sebagainya. Kemudian dirinci lagi menjadi 32 strategi, ya, meningkatkan edukasi kebencanaan dan perubahan iklim, meningkatkan pemahaman ketahanan pangan, dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya, walaupun sekali lagi kita Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, ya, tetap Jakarta harus memiliki konsep ketahanan kota, ya, dan juga DKI sendiri saya kira tetap namanya DKI, ya, Jakarta, yaitu daerah khusus istimewa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita masih bisa berdiskusi, ya, berkaitan dengan ini. Demikian, terima kasih Pak Moderator. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang Solihin dari Lembaga Ketahanan Nasional oleh Manas. Saya jelaskan, ya, beberapa pilar-pilar, dan tadi yang saya garis bawahi adalah Jakarta Siap, Jakarta Sehat, Jakarta Terhubung. Namun untuk ketahanan tadi sudah disebutkan.
hanya kearifan lokal dan ketahanan budaya di DKI Jakarta ini nanti kedepannya seperti apa. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Dadang Solihin, karena seperti kita ketahui tadi juga Bu Silvi berbicara bahwa Jakarta ini adalah kota ibu kota akan pindah ke Penajian Pasar Utara, lalu di DKI akan seperti apa. Oke, baik, tadi ada Pak Dadang Solihin, nanti akan kita diskusi lebih dalam lagi setelah paparan yang selanjutnya, yaitu dari Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Pak Hari Nugroho. Seperti kita ketahui sekarang, Jakarta mempunyai tagline wajah baru Jakarta. Beberapa spot-spot Instagramable kemudian yang memang membuat nyaman pejalan kaki, membuat nyaman warga, sedang terus digencarkan pembangunannya. Baik dari infrastruktur, kemudian fasilitas umum seperti pembangunan transportasi ya, penghubung transportasi atau TOD, kemudian beberapa jembatan penyeberangan orang itu dibuat sedemikian rupa agar masyarakat ataupun warga beralih dari transportasi pribadi menggunakan transportasi umum. Itu semua difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, kemudian beberapa trotoar juga terus direvitalisasi. Nah, ketika nanti Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, apakah pembangunan tersebut akan masif ataupun justru akan terhambat? Boleh dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Pak Hari Nugroho. Untuk tempat dan waktu kami silakan, Pak. Terima kasih, Pak Moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Prof. Silvi, Pak Dadang Solihin, dan Pak Ruslan Lubis selaku moderator. Ini acara yang sangat penting nih. Saya juga di sini Bu Silvi selaku termasuk mentor saya, juga tetangga saya ini. Oke, jadi saya akan membahas masalah menuju Jakarta baru. Jadi setelah bagaimana Jakarta nanti setelah ditinggal bukan lagi menjadi ibu kota Jakarta. Ini menjadi tantangan menarik bagi perkembangan infrastruktur ke depan di Jakarta seperti apa, dan kemudian tahapan stagingnya menjadi apa, nanti akan tergambarkan dalam paparan saya ini. Next slide. Ya, slide selanjutnya. Ya. Jadi kalau kita bicara visi dan misi DKI Jakarta, tentunya kita harus mengetahui ya Jakarta, secara visi DKI Jakarta itu Jakarta maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya. Jadi di dalam membangun Jakarta ini kita selalu berkolaborasi dengan para stakeholder dan juga melibatkan warganya. Nah, diturunkan dalam misi Jakarta sendiri, yaitu ada beberapa ini, ya, satu menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, pemimpinan yang melibatkan atau dan manusia. Nah, yang nomor dua yang paling penting, menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan, nah ini yang tadi disampaikan Pak Dadang, kestabilan kita punya ketahanan, dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. Jadi kalau kaitan dengan ketahanan dan keamanan, otomatis di dalam investasi dan berbisnis itu kita akan menjamin. Jadi menjamin untuk supaya dalam investasi bisnis itu aman di Jakarta. Dan kalau kita turunkan dalam visi Dinas Bina Marga sendiri, yaitu infrastruktur bina marga untuk Jakarta yang maju, manusiawi, lestari, dan berbudaya. Dan sebenarnya menjadi misi Dinas Bina Marga. Ini menjadi komplit dari visi misi DKI Jakarta diturunkan dalam visi misi di Dinas Bina Marga. Lanjut. Next. Nah, berkaitan dengan RPJMD dan RESRA, tentunya kalau dalam kita membangun, kita harus kaitkan dengan RPJMD dan RESRA. Visi dari RPJMD apa?
Jakarta kota maju, lestari, berbudaya. Warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Nah, misi yang kedua, di situ menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan, keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan sosial percepatan, pembangunan infrastruktur, kemudian investasi berbisnis, perbaikan peran tata ruang. Nah, dari tujuan yang kelima diturunkan menjadi mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan integrasi. Yang handal artinya apa? Handal di sini ya on quality, on budget, dan on schedule. Modern. Nah, di sini modern. Kita Jakarta menjadi kota modern ini menjadi 4 prinsip. Di dalam kita melihat kota modern, yang pertama adalah memuliakan pejalan kaki. Ini kalau ciri-ciri kota modern maju itu pejalan kaki itu nomor 1. Yang kedua adalah baru yang non motorized. Yang ketiga baru yang kendaraan umum. Yang keempat baru kendaraan pribadi. Jadi di Jakarta sendiri mindsetnya Pak Gubernur menyampaikan kita harus rubah Jakarta ini menjadi kota modern maju ya. Prinsipnya 4 hal itu. Jadi pejalan kaki harus nomor 1, non motorized, jalur sepeda, angkutan umum, baru kendaraan pribadi. Karena apa? Ke depan nanti transportasi massal yang akan dimajukan di Jakarta ini seperti MRT, BRT maupun LRT. Kemudian sasaran yang ketiga terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi. Ya kan, seperti TOD, MRT kita rilis seperti CSW tadi itu TOD antara MRT dan BRT dari koridor 13. Next, lanjut. Next slide. Ya. Berkaitan dengan efisien dan Renstra, tentunya kita turunkan dari tujuan dan sasaran. Di sini jelas bahwasanya terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua masyarakat Jakarta. Jadi di sini nanti kita akan lihat indikator jumlah titik macet. Nah, kita akan membackup daripada teman-teman dari Dinas Perhubungan. Artinya apa? Program pembangunan peningkatan jalan dan jembatan. Kemudian program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan. Program peningkatan sarana dan prasarana pekerjaan umum. Kemudian program peningkatan pencahayaan kota. Program pengelolaan kendaraan operasional urusan pekerjaan umum dan penata ruang. Yang kemudian juga program peningkatan dan pengelolaan kantor urusan pekerjaan umum. Jadi di sini kita jelas dari rencana Indo transportasi ke depan, Bina Marga masuk ke dalam tataran untuk supporting, untuk menuju ke sana bagaimana. Berarti kita harus melihat dari sisi-sisi pembangunan infrastruktur. Contoh, tidak dibangun MRT. Otomatis kita akan membangun pedestrian di jalur MRT seluruhnya. Dibangun BRT, LRT, kita mau infrastruktur. Jadi kita selalu bersinggungan, bersinergi dengan Dinas Perhubungan. Di situ ada isu strategis, peningkatan koneksi jalan mantap, kemudian penataan jalan orang lingkungan, kampung, kawasan pemukiman, peningkatan penggunaan leadership angkutan umum massal, pembangunan penataan prasarana jaringan juta bawah tanah. Nah, ini yang sekarang kita akan galakkan dengan namanya SCUT, sarana jaringan utilitas terpadu. Kemudian penyediaan, pengelolaan, dan pembangunan pencahayaan kota yang hemat energi. Next. Lanjut. Ya. Jadi kita jelas dari sisi RPJMD, Renstra, semua kemudian kita keluarkan. Jadi kita sudah rencanakan infrastruktur apa yang akan kita bangun. Nah, dari mulai 2019 ya tahun 2019 sampai 2021 kita sudah membangun STS Lenteng Agung dan STS Tanjung Barat flyover. Jadi flyover Lenteng Agung, Tanjung Barat, Cakung sampai ke underpass Senen itu. Kita mulai di 2019 sampai 2021 proyek multi-years. Nah, di sana tidak hanya kita membawa secara infrastruktur, tapi infrastruktur fasad bangunan kita akomodasi dengan budaya Betawi. Jadi tadi seperti Bu Sylvie tadi bisa memang kota Jakarta itu tidak lepas dari budaya Betawi. Seperti di underpass Senen kita buat itu ada batik tumpal, kemudian ada gigi balangnya. Jadi kita modernisasi bangunan yang modern, tapi tidak melupakan kearifan lokal. Apa itu ya budaya Betawi tadi?
seperti di parapet di flyover kita buat itu juga nuansa-nuansa dari budaya Betawi. Jadi ini yang mesti kita kerjakan. Selain untuk istilahnya itu mengurangi kemacetan, kita bikin flyover karena dulu di Lenteng Agung Motor Jawa Barat itu macetnya luar biasa karena ada pelintasan sebidang kereta api sehingga orang kendaraan berhenti karena apa? Mau melintas, akhirnya bikin macet. Sekarang tinggal dia melintas seperti kapal kuda. Dan kedua, kita mengakomodir dari teman-teman disabilitas. Jadi di JPO yang kita bangun sekarang, otomatis kita lengkapi dengan fasilitas lift untuk siapa mengakomodir dari ibu-ibu lansia, kaum disabilitas maupun ibu hamil. Nah, itu kita fasilitasi di sana. Next. Nah, jadi kita waktu itu membangun konektivitas antar moda dari mulai stasiun Tanah Abang, Juanda, Senen. Itu kita buat supaya apa? Begitu kereta api datang dari arah selatan ke kota, turun di Tanah Abang, itu bisa langsung terkoneksi dengan Jaklingko, dengan Transjakarta, maupun Ojol, maupun Bajai. Dulu sebelum kita bangun di tahun 2020, macetnya luar biasa. Begitu Tanah Abang turun, dari orang stasiun Tanah Abang turun itu langsung menyebar, tidak terkonsolidasi, sehingga begitu kita bangun pedestrian plaza sekarang sudah enak, orang berjalan kaki langsung menemukan kendaraan lanjutannya harus kemana. Kemudian juga di Sudirman, Bundaran HI, Stasiun Senen, kawasan Kebayoran Baru, Medan Merdeka Selatan. Kebayoran Baru juga kita bangun. Kenapa? Di sana kan ada zaman CSW. Stasiun CSW itu integrasi antara MRT dan BRT koridor 13. Begitu mudahnya sekarang terjadi integrasi sana, akhirnya kita menyiapkan untuk menuju akses ke sana apa mobilitasnya, aksesibilitasnya. Kita bangun trotoar di daerah kawasan Kebayoran Baru sehingga memudahkan orang akses ke arah sana. Lanjut. Nah, ini kita juga buat ya JPO yang ikonik karena kita walaupun nanti ditinggal menjadi ibu kota, ya kita akan menjadikan kota bisnis, kawasan bisnis, kota service city. Sehingga apa? Ini menjadi urban destinasi juga bagi teman-teman di wilayah lain. Begitu dia masuk ke kawasan bisnis ini, dia akan mempunyai pengalaman baru. Begitu lihat JPO-nya sudah ikonik, kemudian ada lift-nya. Kemudian sekarang kita kembangkan juga ruang ketiga, seperti yang terbaru ini JPO Pinisi yang di Karet Sudirman. Ini yang dari Mayapada menghubungkan ke Le Méridien. Di situ ada, di samping JPO ada JPS, jembatan penyeberangan sepeda, dan di situ juga kita buat tempat ruang ketiga berbentuk seperti kapal pinisi, seperti dak. Nah, itu menjadikan ruang ketiga karena Jakarta sendiri namanya kota service city ya, kota bisnis. Otomatis orang berjalan itu akan ruang pertama kan ruang kita di rumah, ruang kedua di kantor, ruang ketiga tentunya ada di tempat interaksi setelah kita pulang kantor. Jadi kita membangun ke depan itu memperhitungkan selain tempat-tempat yang ikonik maupun JPO yang ramah disabilitas maupun ruang ketiga yang membuat orang menjadi pengalaman baru. Begitu melintas beda, di sana beda, di sana beda. Jadi sehingga orang tetap bahwasanya ternyata kota Jakarta walaupun bukan menjadi kota Jakarta, tetap menjadikan tempat yang disenangi karena apa? Punya ruang ketiga yang banyak. Next. Lanjut. Nah, selain itu kita juga menuju ke smart lighting, jadi lampu PJU. Dulu waktu tahun 2015 kita masih pakai banyak namanya lampu HPS, high sodium ya, high pressure sodium. Itu yang jelas itu menimbulkan limbah. Akhirnya kita dari mulai 2016 sampai ke 2022 sekarang kita sudah menggunakan namanya lampu LED. LED yang smart, yang nanti bisa dilihat, dikontrol di ruang comment center kita itu menjadi istilahnya itu menjadi lebih terkontrol, terlihat kita ada kerusakan lampu di mana, kemudian kita mau dimming atau kita turunkan berapa persen,
semuanya dikontrol. Jadi di situ terlihat gambarannya bahwasanya tiap tahun, tiap bulan itu pembayaran rekening listrik pasti akan turun. Nanti akan kita lihat data statistiknya di belakang. Lanjut. Next. Nah, kita kembali ke arah kebijakan pemerintah Jakarta. Nah, tentunya, menurut data tahun 2019 ya sampai dengan tahun 2020, data jumlah pejalan kaki meningkat menjadi 40% setelah kita revitalisasi trotoar. Karena apa? Orang jadi senang. Begitu trotoar dulu yang dulu 1,5 meter, sekarang kan trotoar kita kan jadi lebar-lebar. 4 meter, ada yang 5, bahkan ada yang 8 meter. Jadi orang berjalan itu merasa aman, nyaman. Dan kedua tentunya punya pengalaman menarik juga gitu. Dan terintegrasi langsung ke angkutan massal. Nah sekarang dari program selanjutnya ya tentunya kita akan terus membangun pedestrian pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor, artinya itu jalur sepeda. Nah pertama penataan kawasan kota tua, stasiun Gambir, kawasan Matahari ini yang akan kita tata. Jadi nanti namanya kota tua itu nanti akan menjadi destinasi yang luar biasa. Jadi nanti kota tua itu nanti akan kita sulap menjadi plaza pedestrian yang lebar. Jadi nanti kendaraan tidak boleh lagi masuk ke sana. Jadi justru untuk pejalan kaki. Dan di sana hanya kendaraan yang berbasis kendaraan yang listrik. Di sana juga nanti akan dilakukan namanya low emission zone (LEZ). Kemudian akan kita buat fasilitas yang lainnya yang modern sehingga kita akan melihat kawasan kota tua nanti akan kembali ke tahun yang sebelumnya, ke tahun 1465. Jadi akan kita buat motif struktur daripada bangunan maupun tekstur daripada trotoarnya nanti akan kita kembalikan ke masa lampau. Gitu. Nah ini alhamdulillah mulai Januari ini kita mulai pembangunan, kita perkirakan di bulan Agustus selesai. Kemudian penataan selanjutnya juga masih di kawasan baru itu lanjutan, itu di Patimura, kemudian di kawasan Juanda Proklamasi, JIS, JIS, karena untuk mengakses Jakarta International Stadion, kemudian daerah lain di seluruh 5 wilayah. Jadi yang paling kita penting adalah membangun infrastruktur ini adalah di mana ada mobilitas atau TOD-nya daripada transportasi, kita akan masuk ke sana dulu. Karena apa? Itu akan mempermudah aksesibilitas mobilitas daripada pejalan kaki akan menuju transportasi massal. Kemudian juga penataan beberapa kawasan wisata dan ruang ketiga. Jadi ruang ketiga tadi apa? Seperti yang tadi. Pertama kita mau spot budaya 2-1. Di sana akan terjadi interaksi, begitu ada orang pulang dari kantor, di sini akan merasakan ada mini amphitheater, ada mini garden, kemudian ada skateboard. Dan kita juga buat skateboard itu di bawah flyover Pasar Rebo. Daripada kosong tidak ini, kita buat pedestrian bagus, kemudian kita buat arena skateboard. Di sana dipakai itu komunitas skateboard, senang sekali. Kemudian yang ketiga, peningkatan pembangunan pencahayaan kota menjadi smart city. Next, lanjut. Lanjut. Mohon izin Pak, tadi waktunya sekitar 3 menit lagi. Jadi tadi saya bilang tadi yang smart city tadi, tentunya ini menjadi membuat kita nanti Jakarta menjadi smart city, yaitu mengerjakan seluruh masyarakat, mengembangkan operasional agar lebih efisien, manajemen organisasi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang paling penting, penerapan IoT. Jadi nanti Internet of Things untuk mewujudkan Jakarta Smart City. Jadi ada smart lighting, smart parking, smart electricity, waste management maupun connected manhole. Jadi yang diampu di Dinas Bina Marga ada smart lighting dan connected manhole. Kalau yang smart parking di Dinas Perhubungan, smart electricity di Dinas Trans Energy, kemudian waste management ada di Dinas Lingkungan Hidup. Di sini akan kita inventarisasi penggantian lampu maupun penataan jaringan. Lanjut. Ya. Ini jelas dari data statistik dari 2015 sampai 2021 pembayar rekening listrik dulu waktu 1 bulan kita membayar 47 miliar hanya untuk membayar lampu PJU penerangan di Jakarta. 2016 turun menjadi 33 miliar sekian. 2017 29,87 miliar. 2018 25,22 miliar. 2020
21 miliar. Ini yang kemarin baru kita bayar per bulan tinggal 16,95 miliar per bulan untuk bayar lampu. Karena apa? Itu tadi kita retrofit dari lampu HPS ke LED, dan LED-nya sendiri bisa kita setel smart. Kita dimming 90%, 70 maupun 50 sampai 0%. Ini yang luar biasa. Next. Lanjut. Nah, ini kita juga dalam kaitan dengan connected manhole dan rencana desain bangunan HUT, kita juga sudah mulai. Dulu namanya kabel fiber optik yang berkelantungan di Jakarta, ini kita melihat masa mau menjadi kota modern dan maju kok masih kabel udara terseliweran di Jakarta. Coba aja Bapak lihat di kota Eropa, modern lainnya, itu seluruhnya udah di dalam. Nah, kita udah mulai 2019, kita mulai dari Cikini, Kemang. Begitu kita merevitalisasi trotoar, otomatis kabel udara kita turunkan. Ini menjadi menarik dengan adanya nanti program HUT nanti. Next. Nah, ini kita kalau kita lihat dari sisi penambangnya, supaya kabel-kabel udara itu bisa turun seperti apa. Ini kita udah mulai dari Jalan Mampang Perapatan, ya itu kita sudah mulai dulunya seperti apa, kita buat manhole, kemudian kita masukkan kabel-kabel fiber optik ke dalamnya. Lanjut. Nah, ini juga nih prosesnya, jadi mulai kapan penurunan, mulai ini, jadi kita sepakat dengan para operator, mau nggak mau ya Anda harus turunkan. Selama ini kan kabel udara sendiri kan juga sudah ada yang tidak terpakai, masih terpakai, akhirnya ya kita harus mau nggak mau kita turunkan dengan mulai apa ya, kita potong-potong. Next, lanjut. Nah, kita akan menggambar lagi, kalau kita menjadi smart city, kita akan mulai sharing infrastruktur micro cell pole, MCP. MCP sendiri nanti, karena kita punya resources daripada tiang lampu. Titik lampu kita tuh hampir sekitar 230.000 titik lampu. Otomatis tiangnya kan segitu. Jadi itu nanti akan kita gunakan resourcesnya menjadi smart pole, atau artinya MCP tadi. Sehingga nanti kondisinya dari 4G menjadi 5G, itu kita sudah nggak ketinggalan. Jadi karena kita akan menjadi kota modern dan kota maju. Next. Ya, jadi dari program unggulan, otomatis kita sudah punya program unggulan, apa saja yang kita pelihara, tentunya kan kita harus memelihara jalan kita, karena akan menjadi kota servis jalan, dari mulai penggunaan jalan lingkungan, pembangunan peningkatan, sampai ke peningkatan busway, kemudian juga pembangunan trotoar. Next, lanjut. Ya, ini kita hanya menggambarkan pedestrian dari tahun ke tahun. Jadi kita lihat dari RPJMD itu per tahun 60 km per tahun. Tapi target kita karena pandemi itu malah kita bisa 68 km per tahun. Kalau seandainya tidak ada pandemi, kita bisa lebih dari itu. Kenapa? Memang kita concern untuk meningkatkan pedestrian pejalan kaki itu nomor 1 di Jakarta. Akhir, lanjut. Terakhir ya, next. Nah, dari pandangan saya di ibu kota, jadi dengan berpindahnya ibu kota negara tidak akan menghalangi Jakarta tetap menjadi kota penting di Indonesia sebagai kota pusat perekonomian dan bisnis. Kota Jakarta telah memiliki roadmap khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang akan terus berjalan menuju kota modern atau ditinggal ibu kota. Jadi kita sudah punya rencana ini maupun roadmap. Dan ketiga, skala prioritas pembangunan kota Jakarta ke depan menjadi kota modern akan mengutamakan infrastruktur untuk pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor. Baru setelah itu kendaraan bermotor. Kemudian kota Jakarta melangkah ke depan menjadi kota smart city dengan penerapan IoT. Dan kota Jakarta menjadi kota service city dengan pelayanan kepada masyarakat yang semakin cepat. Next. Nah, demikian terima kasih. Jadi kita secara roadmap, begitu kita tidak jadi kota Jakarta, justru Jakarta akan menjadi semakin maju untuk bisa sejajar dengan kota-kota dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Hari Nugroho selaku Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Beberapa tagline baru saya dengar, yaitu menuju Jakarta baru, dan tadi juga bahwa Pemprov DKI Jakarta tetap mengedepankan kolaborasi, serta pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan. Namun yang saya garis bawahi dan bisa kita lanjutkan dalam diskusi ini,
seperti apa pembangunan infrastruktur di daerah kawasan padat penduduk ataupun di non jalan-jalan ruas utama, baik itu jalan, kemudian trotoar, kemudian jembatan, atau mengenai tadi smart lighting, daerah-daerah padat penduduk seperti di utara Jakarta, barat Jakarta, ataupun di timur Jakarta, bahkan di Kepulauan Seribu itu pembangunannya akan seperti apa. Jadi jangan hanya ikon-ikon pusat-pusat Jakarta yang terus direvitalisasi, tetapi daerah-daerah yang memang dekat dengan perbatasan Jakarta, baik dekat dengan Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, itu pembangunannya akan seperti apa. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Hari Nugroho setelah paparan dari Rizalwan Lubis setelah dampak perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya ke Penajam Pasar Utara, itu seperti apa. Kemudian aktivitas sosial masyarakat Jakarta akan seperti apa. Penguatan ataupun peluang apa yang memang bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh masyarakat Betawi usai Jakarta tidak lagi menyandang ibu kota. Silakan untuk waktu dan tempat, kami silakan untuk Mas Rizalwan Lubis. Baik, terima kasih Mas Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bahan saya sudah diterima ya, Mas Fajri ya? Sudah ada ya? Oke. Sudah ada, Mas. Ya. Ada. Ini sedang disiapkan. Baik, sambil menunggu mungkin tadi waktu Pak Dadang ditanya tentang ekonomi, saya tergelitik juga. Saya sebetulnya pengen mendengar, tapi nggak apa-apa ya. Saya akan coba sebelum masuk ke materi saya mau bilang begini. Di judul ini kan saya bicara tentang kehidupan sosial masyarakat ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang ya, kita tarik ke belakang ke sejarah Jakarta sendiri, ya, usianya sudah ratusan tahun sejak Batavia. Tapi Batavia dibangun memang pertama kali memang sebagai kota aktivitas ekonomi ya. Jadi sebagai markasnya VOC lah, katakan begitu ya. Jadi saya kira ini mainstreamnya atau arus utamanya sama pembicaraan dengan pembicara sebelumnya ya, termasuk dengan Ibu Silvana Murni, Pak Dadang Solihin, Pak Hari Nugroho. Saya kira sama ya. Jadi kalau kita bicara konteks masa lalu, masa kini dan masa depan Jakarta, itu streamline-nya sama ya. Streamline-nya akan tetap di bisnis gitu. Tapi kita coba lihat begini. Dalam struktur ekonomi Jakarta saat ini ya, sektor dominan ya di dalam PDRB itu adalah sebetulnya perdagangan ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sektor ini, saya belum masuk ke rapid survei ya. Saya belum masuk, bisa ditutup aja dulu, balik aja dulu Mas, maaf, supaya nggak terdistract ya. Mohon maaf, balik ke depan. Saya mau cerita sedikit tentang data ekonomi saja ya. Jadi sektor dominannya itu perdagangan ya, menguasai 16-18% ya, rata-rata setiap tahun 16-18%. Tapi kalau untuk pertumbuhan ya, memang ada di beberapa triwulan itu terkadang sektor administrasi pemerintahan itu sampai dengan 16%, walaupun rata-ratanya adalah 3% ya, pertumbuhan ekonomi sektor administrasi pemerintahan. Nah, cuma kalau dikumulatifkan yang tertinggi itu adalah sektor pertumbuhannya adalah sektor informasi dan komunikasi ya. Nah, jadi ini agak menarik nih ya Jakarta kalau kita lihat dari sisi ekonominya, karena struktur ekonominya, struktur PDRB-nya itu yang kuat perdagangan, tapi pertumbuhannya itu seringkali dikuasai oleh sektor administrasi pemerintahan dan informasi dan komunikasi. Ya, ini yang menarik ya. Jadi sebetulnya ada kalau ditanya apakah ada pengaruhnya atau tidak perpindahan ibu kota dari Jakarta, bisa jadi ada, bisa jadi tidak kalau kita mengacu pada statistik perekonomian ini. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan ya saat ini adalah kami pada saat diumumkan, kami dari Puskamuda, saya dari Puskamuda, Pusat Kajian Kepemudaan, itu sebetulnya langsung melakukan rapid survei ya ketika diumumkan nama baru untuk ibu kota negara, yaitu Nusantara. Jadi kami melakukan survei cepat ya, respondennya memang tidak sampai 500 ya, sedikit, tapi itu semuanya warga Jabodetabek, jadi bukan hanya warga Jakarta ya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Silakan slide. Ya, ini yang pertama karakteristik dari responden.
kami mendapatkan itu tadinya sebetulnya karena kami pusat kajian kepemudaan, kami berharap responden mayoritas itu adalah usia 16 sampai 30 tahun ya. Sesuai dengan undang-undang kepemudaan ya, usia pemuda itu kan 16 sampai 30 tahun. Tapi ternyata kami mendapat lebih banyak responden di kelompok usia yang berbeda ya, yang lebih banyak itu justru dari 40 tahun ke atas lebih ya. Jadi kalau kita lihat usia pemudanya hanya 13% tambah sekian persen kecil itu ya. Mayoritas itu 37, 23 tambah 23 itu lebih dari 60%. Itu justru adalah kelompok usia di atas 30 tahun. Nah, pendidikannya juga rata-rata S1 ya, jadi cukup terdidik ya, cukup berpendidikan. Jadi kalau kita menanyakan sesuatu yang agak konseptual, seharusnya responden memahami. Nah, kemudian lama tinggal di Jakarta. Nah, ini juga kalau dia 0 ya, itu artinya tidak pernah tinggal di Jakarta. Artinya dia tinggal di Bodetabek ya, tidak di wilayah Jakarta. Ada 21,6% ya yang tinggal di luar Jakarta. Tapi ada juga yang lebih 20 tahun ya. Di responden kita itu 31% ya, itu lebih dari 20 tahun. Lanjut. Oke. Ya, ini kami sebetulnya menanyakan 3 hal saja ya, karena memang rapid survei ya, tidak survei mendalam begitu. Pertanyaan kulit ya terkait dengan pengumuman tentang ibu kota negara. Pertanyaan pertama adalah tentang sikap terhadap rencana pemindahan ibu kota negara ya dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, hasilnya itu menunjukkan mayoritas ya 58,8% itu tidak setuju, ya 29,4% setuju dan 11,8% tidak peduli ya. Oke, nah alasannya nih kami kutip beberapa ya. Kalau untuk alasan setuju itu pertama akan ada perbaikan kualitas lingkungan di Jakarta. Jadi yang setuju pindah ya berharap bahwa dengan berkurangnya beban Jakarta ya dengan ibu kota dipindahkan itu akan terjadi perbaikan kualitas lingkungan. Kemudian alasan lain yang setuju adalah perlu ada pemisahan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Saya kira ini tadi sudah disinggung Pak Dadang ya dan Pak Hari juga ya bahwa memang walaupun dipisah pusat pemerintahannya tetap aktivitas ekonomi bisnis akan berjalan terus gitu ya. Itu untuk alasan yang setuju. Yang tidak setuju lebih kepada nilai historis Jakarta sebagai ibu kota negara ya. Walaupun sebetulnya kalau kita gali lebih jauh, ibu kota pemerintahan pernah beberapa kali pindah di masa perjuangan dulu ya. Setelah merdeka kita pernah pindah beberapa kali. Pernah pindah ke Bukit Tinggi, pernah pindah ke Yogyakarta gitu ya. Nah, alasan tidak setuju yang lain adalah kerusakan lingkungan di Kalimantan. Nah, ini agak banyak juga disuarakan bahkan di tingkat internasional ya. Jika hutan Kalimantan akan terkorban jika ini dilakukan, berarti memindahkan sejumlah besar aktivitas sosial ekonomi ya ke jantung paru-paru bukan hanya Indonesia tapi dunia begitu. Nah, alasan lain ada beban APBN ya karena Pak Presiden sudah menyebutkan bahwa di periode yang lalu menyebutkan bahwa tidak menggunakan APBN tapi sekarang menyebutkan akan menggunakan APBN. Kemudian ada alasan juga fokus penanganan dampak COVID menjadi terabaikan ya. Jadi seolah-olah fokusnya ibu kota baru padahal COVID ini sedang naik lagi gitu mungkin ya. Kemudian yang terakhir adalah keputusan politik yang gegabah ya. Mungkin ini dianggap karena proses penetapan undang-undangnya sendiri dianggap sangat instan ya, terlalu cepat begitu ya, kurang pertimbangan yang matang dan masukan dari berbagai pihak. Untuk alasan yang tidak peduli, menyampaikan bahwa momentumnya belum tepat ya. Seperti Bu Sylvia Murni sampaikan tadi ya, ini tidak bisa dihindari ya, tapi mungkin tidak buru-buru begitu, bisa jadi beberapa tahun ke depan ya, tidak dalam 1-2 tahun begitu. Yang lain adalah tidak ada dampak untuk masyarakat. Jadi kalau kita lihat alasan setuju ini, alasan-alasan yang disampaikan ini ya, lebih banyak tidak personal ya. Kalau ditanya setuju atau tidak setuju terhadap ibu kota, alasannya itu lebih sifatnya itu publik ya. Alasannya itu lebih tidak personal. Tapi kalau kita pindah ke pertanyaan berikut, di slide berikut, pertanyaannya adalah, apakah bersedia ya pindah ke ibu kota baru? Nah ini alasan-alasannya kita lihat lebih personal ya. Kalau yang tadi itu lebih publik sifatnya, ini lebih personal. Tapi konsisten sebetulnya cuma lebih sedikit ya. Jadi 78% tidak setuju, 21% setuju sebetulnya untuk pindah. Ya, apa alasan bersedianya? Alasan bersedia yang pertama itu adalah peluang bagus di tempat baru. Mungkin akan melihat peluang usaha ya.
Bahkan beberapa teman ya bertanya, kalau saya pindah misalnya, saya bisa nggak buka bengkel mobil di sana? Saya kira harusnya bisa ya, saya bilang gitu. Jadi ini ada perspektif yang melihat bahwa ini kesempatan untuk bisa berkembang di tempat baru, karena persaingan usaha di Jakarta Raya ya, bukan hanya di Jakarta, itu sudah mulai sangat terbatas ya, sudah mulai sangat padat begitu. Alasan lainnya adalah lingkungan lebih baik dan tertata ya. Ya seperti yang diceritakan Bu Silviana Murni misalnya, kalau kita datang ke Canberra itu jauh lebih rapi dibandingkan kalau kita datang ke Sydney, atau sebaliknya kalau kita, yang lain misalnya kita datang ke Kuala Lumpur ya akan lebih rapi di Putrajaya misalnya ya. Itu alasan yang bersedia. Yang tidak bersedia ini banyak nih alasannya, karena ada 70%. Pertama, mereka bilang bukan ASN ya, karena memang yang mandatori untuk pindah tentunya ASN ya, walaupun tidak 100% akan dipindahkan. Dan yang kedua adalah tidak punya dana untuk pindah ya. Jadi walaupun memang dia melihat ada satu peluang, tapi bisa jadi ya dananya terbatas begitu. Kemudian sudah nyaman dan mapan di Jakarta. Ini kata kunci nyaman dan mapan ini konsisten dengan yang disampaikan Pak Hari tadi ya. Jakarta berbenah terus ya, semakin baik, semakin rapi, semakin nyaman, membuat kita warganya semakin nyaman. Kemudian alasan lain adalah fasilitas dan pelayanan umum belum tentu tersedia dalam waktu dekat. Maksudnya di IKN ya. Jadi saya kira ini jadi pertimbangan. Kemudian juga ada pengorbanan dalam hal jejaring sosial ya. Saya pernah mengalami dulu waktu pasca tsunami, saya coba mau kerja di Aceh gitu ya, social life-nya ya, kehidupan sosial saya nggak ada gitu. Jadi ini mungkin yang dipertimbangkan responden ya kalau alasan tidak bersedia pindah. Nah yang terakhir ini memang belum jelas ya, dan pergesekan sosial berbasis kesukuan. Nah, memang begini, kalau disampaikan jadi ya, multi masih single majority, walaupun faktanya di Penajam Pasir sendiri itu suku asli sebetulnya, yang saya tahu ya data terakhir. Jadi mungkin bisa jadi alasan tidak bersedia yang poin terakhir ini masih sangat tanda tanya besar sebetulnya. Selanjutnya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ya. Jadi kalau terkait dengan topik kita ini, kebetulan pertanyaan ini kebetulan sangat nyambung dengan topik kita dengan menata Jakarta ya, pasca ibu kota. Kami bertanya peluang perubahan kehidupan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya jika IKN dipindahkan dari Jakarta. 61,5% responden menjawab akan ada perubahan ya. 25% menjawab tidak ada perubahan ya. 9 itu menjawab tidak tahu, dan ada sisanya sekian persen ya, ada perubahan atau tidak. Yang tadi oleh pembicara sebelumnya ya. Yang pertama itu adalah lalu lintas jalan raya, lalu lintas jalan dan transportasi umum. Tentunya ini akan membuat lebih nyaman ya. Kita bisa tahu beban lalu lintas Jakarta ya salah satunya ya karena aktivitas pejabat negara juga ya. Bisa jadi ya. Jadi ya banyak sekali misalnya keterlambatan di pagi hari itu karena lalu lintasnya itu bukan hanya presiden ya. Kalau presiden oke lah kita maklum ya. Tapi ini beberapa pejabat negara lain ya yang harus lewat di jalan raya menggunakan pengawalan ya. Itu membuat kemacetan. Walaupun di masa Covid ini menjadi tidak terlalu terasa ya. Tapi kalau di masa normal ini tentunya akan berkontribusi pada kemacetan. Yang kedua, perubahan lainnya adalah apresiasi masyarakat Betawi dan tradisinya. Ini saya kira menarik ya, karena mungkin selama ini Pemda, nantinya Pemda DKI, bukan Pemda DKI lagi, atau tadi Pak Dadang menyampaikan tetap DKI ya. Pemda DKI nantinya tidak lagi mengurusi pemerintah pusat, hanya mengurusi masyarakat. Dan masyarakat utama yang diurusi tentunya adalah masyarakat Betawi ya. Nah, jadi bukan lagi menjadi kegiatan sampingan, tapi bisa jadi akan menjadi kegiatan utama dari Pemda DKI Jakarta. Kemudian tentunya interaksi sosial multikulturalnya akan semakin semakin besar, semakin luas begitu ya. Contoh-contohnya kota-kota seperti Sydney, Kuala Lumpur tadi, begitu dipindahkan ibu kota negara, justru dia vibrancy ya, istilahnya itu vibrancy ya, getaran sosialnya itu semakin besar begitu. Kemudian juga ada yang menjawab baku mutu lingkungan khususnya air dan udara juga akan meningkat ya, karena tadi akan ada pengaturan yang lebih sifatnya fungsional ya ketimbang struktural, karena kalau ada ibu kota negara pengaturan lebih pada struktural. Kemudian peluang bisnis dan usaha semakin besar. Yang terakhir adalah kerukunan dan soliditas masyarakat. Jadi harapannya aktivitas pemerintahan itu tidak lagi membebani struktur sosial dan juga fungsi-fungsi sosial yang ada. Nah, yang terakhir, slide terakhir saya,
ini kami melakukan studi longitudinal juga sebetulnya ya, melihat apa dimensi kesejahteraan masyarakat di Jakarta. Saya kira memang ada 5 poin besar ya. Ini kami lakukan beberapa tahun belakangan. Pertama itu tentunya adalah pelayanan publik, yang tentunya ini tidak akan hilang ya. Walaupun ibu kota negara tidak di Jakarta lagi, tentunya pelayanan publik justru dengan logika-logika yang disampaikan oleh responden tadi itu akan menjadi lebih baik ya, karena fokusnya akan lebih kepada masyarakat. Demikian juga dalam aspek bottom up-nya, pemberdayaan masyarakat tentunya akan mendapat ruang yang lebih besar ya. Mendapat ruang yang lebih besar karena masyarakat akan bisa jadi alokasi anggarannya akan diperbesar ya, dibuat lebih besar untuk pemberdayaan. Kemudian yang disampaikan Pak Hari tadi tentang fasilitas ruang sosialnya ya, yang sangat ikonik, enak dilihat, instagramable begitu ya. Dan ini akan berkaitan dengan kenyamanan beraktivitas ya, tentunya kaitannya dengan transportasi umum juga ya. Semakin nyaman, semakin baik begitu ya. Nah, tapi jangan lupa di balik itu semua justru yang paling bawah bottom line-nya adalah penegakan hukum dan rasa aman. Ya, jadi jangan sampai ketiadaan ibu kota negara di Jakarta justru menghilangkan misalnya aspek rasa aman ya. Karena seolah-olah misalnya semua aparatur akan fokus ke sana. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa Jakarta aman selama ini karena di sini ada ibu kota ya. Nah, ini nyambung dengan Pak Dadang tadi ya, tentang tentang ketahanan. Jadi ini harus tetap dibuat rasa aman ya, rasa nyaman, dan penegakan hukumnya juga harus proporsional ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizalwan Lubis, menarik barusan yang memang ada penekanan, yaitu pelayanan publik, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian fasilitas ruang sosial, kenyamanan beraktivitas, dan tentunya penegakan hukum dan rasa aman. Jangan sampai aparat penegak hukum hampir di atas 50% pindah ke ibu kota baru, jadinya nanti di Jakarta tidak seaman ataupun penegakan hukumnya tidak fokus. Langsung sebelum nanti ada informasi bahwa Pak Wagub nanti akan memberikan video statement. Namun sebelum menampilkan video Pak Wagub, jika ada teman-teman jurnalis yang akan bertanya, boleh ditulis di kolom chat, nanti akan kami sampaikan. Namun ini karena terbatas waktu jelang sholat Jumat, langsung saya saja bacakan beberapa pertanyaan. Ini mungkin yang pertama ke Bu Silvi selaku Ketua Komisi 3 DPD RI dan juga warga asli Betawi. Kira-kira Bu Silvi, apa yang memang peluang apa yang bisa dimanfaatkan ataupun dimaksimalkan oleh warga Betawi terkait rencana pemindahan ibu kota negara? Kemudian memang itu baik dari segi warga Betawi ataupun masukan terhadap Pemprov DKI. Ruang-ruang apa yang memang bisa dimanfaatkan setelah ibu kota pindah ke Penajam Pasar Utara? Ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin bisa dijawab oleh Bu Silvi juga ataupun dengan narasumber yang lain. Dari Dian, tourismnews.id, jika Jakarta menjadi daerah khusus seperti Jogja ataupun Aceh, apakah tetap akan mendapatkan alokasi dana otsus dari pemerintah pusat? Namun sebelum dijawab, ini video Pak Wagub sudah siap, boleh ditampilkan oleh operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir dalam acara Kosak Data. Present ini terkait dengan masa depan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Ini memang tema yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di tengah-tengah dalam rangka menghadapi naiknya jumlah penyebaran COVID varian Omikron. Mengawali sambutan ini, tentu saya berharap kita semua tetap selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan 5M, serta selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan di sekitar kita. Meskipun kita sudah divaksin dan bahkan ada yang pernah terpapar COVID-19 varian Delta. Atas nama Pemprov DKI Jakarta, saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Semoga berjalan lancar dan tercapai apa yang menjadi tujuannya. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua meskipun secara daring. Para hadirin yang saya hormati, terkait tema yang sedang kita bicarakan ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa RUU Ibu Kota Negara telah disahkan
menjadi undang-undang Ibu Kota Negara di DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022. Sehingga pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah memiliki dasar hukum yang kuat. Walaupun pemindahan ibu kota ini merupakan proyek yang jangka panjang dan direncanakan baru selesai pada tahun 2045. Dalam proyek dan program pemindahan ibu kota, ada hal yang kerap dibicarakan masyarakat, yaitu bagaimana nasib Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Kami tegaskan Jakarta akan baik-baik saja, bahkan lebih baik. Setelah tidak lagi menjadi ibu kota, kita akan terus melaksanakan program pembangunan yang sudah direncanakan. Seperti sebelumnya, lebih cepat lagi, lebih baik lagi, dan lebih besar lagi. Jadi pembangunan Jakarta akan tetap berlanjut meskipun status ibu kota negara sudah berpindah. Bahkan bisa dikatakan bahwa program pembangunan tidak ada yang dikurangi dan akan terus berjalan selayaknya Jakarta masih berstatus sebagai daerah khusus ibu kota. Pembangunan akan terus berlangsung karena beban perekonomian Jakarta masih sangat besar. Bahkan Jakarta merupakan urat nadi perekonomian Indonesia hingga hari ini. Di sisi lain, kami pada dasarnya sangat mendukung kebijakan pemindahan ibu kota negara ini. Kami memandang bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Nusantara adalah niat yang baik dari pemerintah pusat yang harus kita apresiasi dan kita support. Kita berharap ke depan kita punya ibu kota yang lebih baik lagi dari sebelumnya di Kalimantan Timur dengan nama Nusantara. Dan kami juga di Jakarta ingin memastikan bahwa Jakarta akan terus melanjutkan program pembangunan menjadi kota terkemuka di Indonesia seperti kota-kota besar lainnya di dunia. Harapan kota Jakarta harus berkembang menjadi kota besar secara global pasca menjadi ibu kota. Setidaknya pernah disinggung Presiden Joko Widodo sendiri bahwa Presiden Joko pernah mengungkapkan bahwa nasib DKI Jakarta setelah pemerintahan dipindahkan ke ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan menjelma seperti salah satu kota metropolitan di Amerika Serikat, yaitu New York dan Washington DC. Jadi Jakarta tetap akan menjadi kota besar, pusat ekonomi dan bisnis dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga forum dari ini dapat menghasilkan berbagai gagasan yang baik mengenai bagaimana nasib Jakarta pasca ibu kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tadi telah kita saksikan video statement dari Pak Wagub mengenai acara pada pagi hari ini menata Jakarta usai ditinggal ibu kota. Namun langsung saja Bu Silvi, untuk tadi beberapa pertanyaan, ruang apa yang memang bisa dimanfaatkan oleh warga Betawi, baik oleh Pemprov DKI Jakarta juga setelah ibu kota pindah, dan jika berkenan menjawab mengenai dana otsus, Bu Silvi, silahkan. Mohon izin, sebentar Ibu masih di mute. Oke, dari Silakan, tadi Bu. wajah tampil kita. Ya, lanjut Bu. Oke, jadi kalau saya pengen bicara begini, kalau tadi hasilnya Pak Lubis, Pak Risalwan Lubis, kalau mengatakan bahwa nanti kalau pindah ke sana ya Pak Lubis ya, terus kemudian akhirnya ya lumayan lah gitu ya. Ternyata kalau saya lihat dari Dishub itu bahwa ternyata Jakarta ini boleh dikatakan kontribusi pemerintah dalam kemacetan ini hanya 7% loh. Jadi kurang bermakna lah kasar gitu, kurang bermakna. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Hari ya, mudah-mudahan. Ini katanya Pak Gubernur loh, Pak Gubernur ngomong bilang 7%, saya lihat juga Dishub bilang oh iya cuma 7%. Jadi di maknanya gitu. Jadi artinya nggak ada efek untuk tingkat kemacetan. Nah satu itu dulu ya, saya pengen bicara sama ada beberapa hal supaya saya tidak terganggu ini pikiran saya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau saya suka bilang gini, saya setuju dengan pernyataan bahwa yang kita pikirkan bukan RUU-nya, tapi bagaimana Jakarta menjadi kota global, kota yang bisa bersaing dengan dunia. Nah, ini memang sudah sejak zaman 7 gubernur lah sudah mencanangkan ini. Dan saya kira persoalannya adalah bagaimana sekarang Jakarta ini menyelesaikan masalahnya. Kalau ruang-ruang apa sih? Oh terlalu banyak, apalagi SDM kita. Apa iya
model Pak Lubis, model Pak Hari Nugroho ketika nanti pindah ke Kalimantan Timur, apa ibu kota Kalimantan Timur, terus bergegas kita Kalimantan Timur. Enggak lah ya, saya kira gitu terlalu banyak. Pak Dadang juga nggak mungkin lah mau pindah ke Kalimantan Timur. Kalau datang sewaktu-waktu sebagai narasumber, yes. Nah artinya bahwa bisa PO finisi, misalnya seperti itu Hari walaupun besok udah pensiun, Pak Asi otaknya masih berpikir tentang bagaimana Jakarta berinovasi. Nah artinya don't worry, saya bilang don't worry, be happy. Kita tetap punya semangat untuk itu. Dan kalau menurut saya lagi, bagaimana sesungguhnya Jakarta ini peluangnya apa aja sih? Oh banyak sekali. Tadi peluang sejarah, filosofi historisnya luar biasa. Apalagi kalau kita lihat lebih jauh lagi nih, saya mungkin kemasannya akan lama nih kalau kita bahas ini. Tapi minimal sekarang bicara soal bagaimana pemilihan ibu kota negara dan konflik Laut Cina Selatan. Nah ini kan jadi perebutan antara Tiongkok dengan Amerika. Dan Jakarta atau Indonesia ini sangat strategis. Nah, artinya ruang-ruang apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadang, bagaimana masalah keamanannya, kenyamanannya, bagaimana masalah tata kotanya, Pak Hari udah bahas. Nah, di mana kita betul-betul memang saat ini boleh dikatakan bahwa ruang-ruang publik bukan hanya sebagai kota yang filosofi historisnya atau caranya, kota yang proklamasi sosial budayanya ini luar biasa loh. Dengan SK Gubernur Perda tentang budaya ini sudah sangat jelas bahwa setiap pembangunan kota harus ada ornamen-ornamen yang bernuansa local wisdom kita. Ini akan menjadi kota seperti Amsterdam, akan seperti Bali misalnya. Sangat menarik sekali menurut saya. Terus apa lagi? Jadi kalau bicara soal ibu kota ini bukan hanya bicara dari satu sisi. Oh nanti Jakarta jadi kota ekonomi, bukan. Harus dari segi sosialnya, dari segi budayanya, ya banyak yang mesti kita siapkan. Artinya potensi sumber daya manusia, sumber daya buatan, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi politik hukum, hankam, lingkungan hidup, ini juga akan menjadi ruang-ruang yang akan bisa kita isi dengan inovasi-inovasi yang luar biasa, karena bisa juga loh Jakarta dijadikan kota pendidikan. Karena hampir semua pendidikan ada di Jakarta. Nah, kemudian bagaimana masalah dana otsus, misalnya seperti itu. Kalau dana otsus, tanya deh sama Pak Hari, tanya deh sama Pak Dadang, yang saat ini juga masih berada di sana. Apakah kita selama ini diberikan dana otsus? Apakah hanya DAK kita dana alokasi khususnya ada? Seberapa besar sih persentasenya? Gitu. DAU kita, DAK kita gitu ya. Gimana sih? Jakarta hampir mandiri loh dengan bagaimana kita berjuang selalu berinovasi dengan pajak-pajak, berinovasi dengan semuanya KDB, KLB-nya. Kemudian itu bisa menjadi bukan uang yang masuk ke kantong-kantong pribadi, tapi uang yang bisa ditransformasi menjadi sebuah gedung-gedung. Tanya itu Pak Hari, itu jembatan finisi itu dari mana duitnya? APBD, APBN, nothing. Itu kenapa? Kreativitas SDM-nya yang luar biasa. Jadi kalau dana otsus bagaimana? Kok mikirin dana otsus? Nggak usah lah mikirin dana otsus. Kita sudah punya kreativitas yang banyak, senior-senior kita. Wah, udah punya segudang ide-ide kalau Jakarta tidak jadi ibu kota. Jadi sekali lagi saya berharap jangan cemas, jangan ragu. Kita tetap akan menjadi kota global, kota dunia dengan penuh inovasi. Terima kasih Pak Fajri. Baik, terakhir pertanyaan mungkin untuk narasumber semuanya, Pak Dadang, kemudian Pak Hari dan Mas Risalwan, yang terakhir dari Putri Media Indonesia. Memindahkan ibu kota rata-rata dengan alasan karena kota lama ataupun kota ibu kota saat ini tidak tangguh lagi atau banyak masalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemungkinan dengan Jakarta? Apakah masalah-masalah di Jakarta yang saat ini ada memang bisa terselesaikan dengan cepat setelah tidak lagi menjadi ibu kota? Mungkin ke Pak Dadang singkat saja, 1 menit pertanyaan tersebut, sekaligus closing statement dari Pak Dadang. Silakan Pak. Mohon izin masih di mute, Pak Dadang. Ya, siap. Jadi ketika tidak menjadi ibu kota
negara lagi, Pak Gubernurnya akan lebih fokus. Ya. Sekarang karena ibu kota negara, ya, taruhlah di Jakarta itu ada 10 kedutaan besar, ada 100 kedutaan besar. Pak Gubernur itu harus menghadiri 100 kali 2 undangan dari kedutaan besar. Ya. Kalau ada 100 saja kepala negara yang datang ke Indonesia, Pak Gubernur itu harus menjemput di Halim. Ya. Jadi ketika Jakarta tidak lagi jadi ibu kota, kepala daerahnya, gubernur dan wakil gubernurnya akan lebih fokus kepada pekerjaan-pekerjaan sebagai kepala daerah provinsi. Itu saja saya kira ya, yang lainnya pasti lebih banyak lagi contoh. Terima kasih. Baik Pak Dadang, ya, berarti itu siapapun gubernurnya ya Pak, baik itu Pak Anies ataupun siapa nanti yang akan menjadi gubernur, itu akan lebih fokus untuk mengerjakan masalah-masalah di Jakarta. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Hari Nugroho selaku Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta terkait permasalahan-permasalahan yang memang masih berkaitan dengan Bina Marga, baik infrastruktur, kemudian tadi fiber optik dan pembangunan flyover dan lainnya Pak, seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi justru tadi sudah saya sampaikan, jadi seperti tadi kata Bu Sylvia tadi, bahwasanya kita tidak usah takut. Justru kita sudah punya roadmap ya, rencana induk pembangunan sampai ke 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi artinya dengan kita menjadi transformasi ke Jakarta Smart City, artinya nanti apa yang dikata Pak Dadang benar, pelayanannya lebih cepat dalam pelayanan kepada masyarakat, dan kedua menjadi Smart City tadi. Jadi Jakarta akan lebih cepat di dalam transformasinya nanti. Jadi tidak ada lagi istilahnya bukan semacam gandungan yang dua, dia artinya itu lebih free lah, lebih merdeka lagi dalam mengembangkan inovasi-inovasi. Tidak lagi berbenturan dengan mau bekerja ini harus ke pemerintah pusat atau apa. Jadi free, lebih cepat dan lebih tertata. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari Nugroho. Selanjutnya ke Mas Rizalwan Lubis, sekaligus closing statement, masih inline dengan pertanyaan yang tadi. Silakan Mas Rizalwan Lubis. Ya, saya kira kalau apakah ada akselerasi perkembangan di Jakarta setelah tidak ada ibu kota atau tidak, saya kira bisa jadi iya ya. Ini kan tapi kita masih mereka-reka ya, mereka-reka. Jadi kalau lihat rencananya saya kira akseleratif ya, rencana yang disampaikan Pak Hari tadi. Tapi kembali lagi kalau kita lihat esensinya sebetulnya, pindah ibu kota ini kan lebih banyak pull factor-nya daripada push factor-nya. Jadi lebih banyak faktor penarik dari Kalimantannya ya, artinya kebutuhan untuk pindah. Bukan karena DKI sudah terlalu bermasalah seperti yang digambarkan Pak Dadang tadi. Karena permasalahan apapun yang ada di Jakarta seharusnya akan bisa diatasi oleh Jakarta. Ada atau tidak ada ibu kota di Jakarta. Jadi saya kira kalau dalam perspektif saya bisa jadi memang akan lebih cepat karena bebannya berkurang ya. Saya setuju dengan Pak Dadang tadi. Jadi beban kepala daerahnya tentunya akan berkurang dan akan lebih banyak mengurusi masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih Mas Rizalwan Lubis, kemudian Pak Hari Nugroho, Pak Dadang Solihin, Bu Silviana Murni, dan tadi statement dari Pak Ahmad Teja Patria. Memang diskusi mengenai menata Jakarta usai ditinggal ibu kota tidak cukup dalam waktu sekitar 60 menit. Kita bisa melanjutkan diskusi ini akan lebih dalam dengan tema-tema yang masih selaras mengenai menata Jakarta usai ditinggal ibu kota. Namun benang merah dari kelima narasumber pada pagi hari ini yaitu tidak perlu khawatir ketika Jakarta ditinggal tidak lagi menjadi ibu kota. Pembangunan akan tetap berlanjut, kemudian aktivitas sosial, ekonomi, bisnis juga akan tetap berlanjut. Justru diharapkan akan lebih banyak manfaat dibandingkan mudorot ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Saya, Fajri Rizkia, sebagai moderator pada pagi hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di diskusi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhir, saya cuma pengen ingetin, kalau jadi, insya Allah tanggal 8 Februari jam 10, Prof. Jo Hermansyah selaku key person yang menyiapkan RUU Ibu Kota Negara akan menjadi pembicara di DPD RI. Saya berharap teman-teman bisa hadir dan mudah-mudahan waktunya tidak berubah. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf. Baik. Salam. Ya, semoga teman-teman media bisa berkenan hadir. Boleh sebelum kita closing pada acara hari ini bisa dibuka kameranya untuk kita foto bersama dan kita tunggu diskusi dari Kosadata part 2 ya mengenai Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota.
Boleh dalam hitungan ketiga, panitia boleh di capture. 1, 2, 3. Oke, yang kedua, boleh diangkat jempolnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber. Oke, Mas Ya, Fadli. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pamit ya. Terima kasih Pak Hari, Profesor Sehat, Syafrin. semua. Ya, Pak Dadang pamit. Terima kasih Pak semuanya. Ya. Ya. Guru Bagasa. Silvi pamit.